YouTube channel. Guys, jadi aku sekarang mau bikin konten gitu ya. Aku mau berbagi cerita lagi ke kalian, oke? Pokoknya buat kalian stay tune terus, jangan di skip-skip. Siapa tahu ada yang sama pengalamannya dengan aku, bisa di komen, oke? Dan siapa tahu juga ada yang request aku mau bikin konten apa gitu ya, boleh di komen, oke? Pokoknya kalian stay tune terus, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita bercerita. Nah, jadi gini guys, aku itu ngekos pas bulan-bulan kemarin sih, di 2022 bulan Mei sampai bulan September gitu. Iya, September. Nah, aku ngekos itu di daerah Tangerang, dan kebetulan aku ngekos itu sendiri, tapi aku di sana itu ada doi aku gitu ya guys. Jadi kehalang satu kos gitu. Nah, aku diem di kosan ke-1 dan pacar aku di kosan ketiga gitu ya guys. Nah, jadi gini ceritanya, itu aku ngekos beberapa minggu belum ada hal-hal yang aneh gitu ya guys. Tapi taunya kosan yang kedua itu diisi sama cewek gitu ya. Soalnya pas aku belum ngekos di sana juga, baru main doang gitu ya, udah ditempatin sama cewek gitu. Nah, tapi pas aku udah beberapa lama di sana gitu, udah ngekos di sana, si kosannya itu sering ganti-ganti gitu ya guys. Kadang ditempatinnya sama cewek, kadang sama cowok. Aku juga gak tahu gitu mereka suami istri atau bukan gitu ya guys. Jadi gini ceritanya, itu aku kan sendiri ya di kosan. Nah, pacar aku itu nitipin motor kebetulan di kosan aku. Soalnya di kosannya kan bertiga, jadi mereka masing-masing itu punya motor gitu, jadi agak sempit gitu ya kosannya. Jadi dititipin ke aku gitu. Nah, kebetulan pacar aku itu kan masuk shift 2 gitu ya. Pas dia mau ngambil motor, dan kebetulan yang kosan kedua itu lagi pada mabok gitu ya, lagi pada minum. Dan aku juga belum tahu ya mereka itu minum atau enggaknya gitu, tapi resenya minta ampun. Pas begitu pacar aku ngeluarin motor dari kosan aku, ada 2 orang yang ngeliatin aku sama pacar aku gitu. Ngeliatinnya itu sampai ngeliatin banget gitu, tajem banget gitu ya guys. Aku kan jadi risih gitu ya liatnya, tapi aku kan orangnya cuek, jadi cuekin aja gitu sama pacar aku juga. Nah, pas gitu, pas pacar aku pergi kerja gitu ya guys, kan aku sendiri gitu ya, otomatis biasanya kan sering ditemenin gitu ya. Nah, kebetulan dia shift 2, pulang jam 11 malam. Nah, aku pas dia pergi kerja itu gak sadar, ketiduran gitu ya. Ketiduran bangun jam 7. Kenapa aku bisa bangun gitu ya guys? Kebangun gara-gara kosan yang kedua itu berisiknya minta ampun. Dan aku coba cuek aja ya pakai handset gitu biar gak kedengeran suaranya. Terus aku mandi gitu ya guys, udah beres mandi, tiduran lagi, dan ada yang ketuk-ketuk pintu. Kirain siapa gitu ya guys. Yang pertama itu aku nggak
nanggepin gitu. Tapi dia itu udah berkali-kali gedor-gedor, dan dia suka assalamualaikum gitu sama paket. Jadi dia nyamar jadi tukang paket. Aku kan mikir, aku kan gak ngerasa pesen paket gitu ya, gak belanja gitu. Tapi kok ada gitu ya yang gedor-gedor. Tapi ini udah keterlaluan banget gedor-gedornya, aku jadi risih gitu ya guys. Udah aku bukain aja. Nah, kalian tahu siapa yang gedor-gedor? Itu yang kosan kedua. Jadi rese banget gitu ya. Dia lagi pada minum gitu ya, minum mabok gitu. Dia ganggu banget, rese banget, kampungan banget. Greget. Jadi dia pada minum terus gedor-gedor, gak penting banget gitu. Udah aku bukain, terus aku bilang, ada apa ya? Terus dengan santainya, dengan wajah yang tanpa dosa gitu, dia bilang gini, cuman bilang gini doang, di sini udah nikah belum? Cuman gitu doang guys. Aku auto greget gitu ya guys. Udah aku bilang aja, emang kenapa kalau belum digituin? Langsung aku deg-degan banget ya, langsung aku tutupin aja pintunya, dipaksa. Dia itu nyegah guys pakai tangannya. Udah aku paksa lagi, akhirnya bisa dikunci lagi kembali. Nah kebetulan kan kosan aku itu pintunya agak ada yang bolong dikit gitu di tengah-tengahnya, jadi bisa lihat ke dalam gitu ya guys. Aku udah matiin lagi lampunya, diem, sampai deg-degan, sampai ngechat pacar aku yang lagi kerja. Aku bingung harus ngechat siapa, kan yang deket cuman pacar aku doang kan ya. Nah aku diem di kosan, deg-degan gitu ya guys. Dia itu bilang gini di luar, kenapa ya pintunya ditutup gitu? Emang dia siapanya gue gitu ya. Wih, risih banget pokoknya. Terus aku diem aja sambil nangis gitu ya, soalnya kan baru pertama kali aku ngekos ngalamin kejadian yang seperti itu gitu. Sebelum-sebelumnya belum pernah gitu ya guys. Nah udah pas gitu masih rame dia itu ya, sambil gedor-gedor di tembok gitu ya. Nah udah jam 9 gitu ya, pokoknya dia dari jam 7 sampai jam 9 ganggu terus gitu. Pas jam 9 itu aku coba kabur gitu, mau kabur keluar, mau lapor ke ibu kos. Dan aku gak tahu ya dia itu belum pergi atau enggaknya. Tapi pas aku keluar itu si pintunya itu kebuka, dan cuman ada satu orang pemilik kosan itu aja gitu, si cowok sih tapinya. Nah aku cepet-cepet gitu ya guys, kunci pintu, langsung ke ibu kos. Nah pas sampai aku ke rumah ibu kos, dan kebetulan ibu kosnya belum tidur gitu, aku bilang aja, Bu, di sini yang kosan itu kosannya punya siapa ya? Soalnya kan aku belum tahu ya pemilik kosannya. Kata si ibunya, oh aku cara yang ngurusnya gitu. Udah aku bilang aja, Bu itu tadi lagi berisik-berisik, ganggu, lagi pada mabok, gedor-gedor pintu terus. Langsung si ibu bilang, siapa ya? Padahal sana jangan dibuka lah, kataku. Kalau gak dibuka ganggu terus gitu ya. Tapi warga di sana gak ada yang mau bantuin guys. Udah gitu si ibu mau nyamperin ke kosan aku, mau ngecek. Terus aku ketemu sama satu cowok yang katanya sih apa ya, kalau di
desa-desa itu kan suka ada, maaf guys, campur Sunda, suka ada penjaga gitu, penjaga desa atau geng-geng desa gitu ya, gak tahu. Pokoknya itulah, bilang gini ke aku, ngecegat ceritanya, nyegah aku, bilang gini, kamu suka bawa cowok ke kosan? Kata aku, emang iya, kenapa? Nah, kata si dia itu, soalnya sana banyak yang ngelapor gitu, sering ada cowok terus pintunya ditutup. Ditutup. Aku kan bingung, gak terima dong dipitnah kayak gitu. Ya aku balikin aja gini, kata siapa ya, emang ada buktinya, kata aku gitu. Dan dia juga agak semu-semu mabok gitu ya guys, dia lagi mabok dan aku disuruh lapor dulu ke RT. Ya udah, aku mau gak mau ya lapor gitu. Tapi harusnya kan pas aku ngekos itu, si ibu kosannya bilang ya harus lapor dulu ke RT biar aman, biar apa gitu. Ini mah enggak, langsung masuk aja ngekos. Jadi aku cuek gitu guys. Kalau aku tahu suruh lapor juga, aku pasti lapor. Nah jadi gini, kelanjutannya itu kan aku udah ya dibawa ke RT. Dan kebetulan RT-nya juga lagi ngobrol gitu. Aku nyamperin RT dan aku lapor. RT-nya bilang ngekos nomor berapa, nomor 1 gitu. Kenapa belum lapor, gini gitu ya, udah beres. Dan aku disuruh ngambil data gitu ya guys. Nah pas aku udah ya beres lah sama RT itu urusannya, langsung aku balik lagi ke kosan. Dan yang nganterin aku tadi ke RT itu bilang gini, lain kali kalau bawa cowok buka aja pintunya dan lampunya juga nyalain. Aku bilang kalau soal ngebuka pintu itu emang suka dibuka. Supaya aku benar-benar gak terima pokoknya. Disuruh bukain pintu tanpa disuruh juga, aku udah ngerti sendiri gitu ya guys. Buka aja cina pintunya. Iya, kata aku digituin. Tapi ini aman gak? Kata aku udah lapor ke RT. Terus kata dia, udah aman sana. Tapi jangan dibuka aja gitu. Ya udah, kata aku. Nah udah di sana aku ke kosan lagi, balik lagi, dan di kosan kedua itu udah pada pergi gitu ya guys. Aku udah tidur nyenyak dan besoknya itu kalau gak salah si RT-nya itu nyamperin ke kosan aku. Aku juga bingung ya guys, gak tahu kenapa kita kan, aku gitu ya, aku sama pacar aku kan anak rantau gitu. Kenapa gitu kalau anak rantau suka di pojokin terus gitu, suka disalah-salahin tapi gak ada bukti, main fitnah gitu aja, kan gak terima gitu. Bukannya ya aku juga tahu itu wilayah dia gitu ya, aku juga ngerti gitu sopan santun, aku juga harus gimananya ngerti gitu guys. Tapi kan bukan gitu caranya gitu guys. Nah udah lapor di hari itu, aku ya udah beres masalahnya. Kirain aku masalahnya udah beres bener-bener ya, gak ada yang gangguin aku lagi gitu. Pas aku udah sebulan lebih ada lagi. Pokoknya setiap 2 minggu sekali kalau gak salah ya aku digangguin terus. Tapi yang lebih parahnya pas aku udah sebulan ngekos di sana. Jadi pas aku udah sebulan di sana diganggunya itu beda lagi guys.
ini lebih parah sih. Jadi aku kan pergi main ya jam 12, pokoknya 12, tapi pulangnya setengah 12 malam gitu. Berangkat dari kosan jam 9 gitu ya guys. Dan aku berangkat main, pulang jam setengah 12 sama pacar aku. Pas aku nyampe kosan, ada si cowok-cowok rese lagi yang lagi mabok bertiga. Nah dia itu ngeliatin terus, aku cepet-cepet masuk ke kosan, ngunci pintu, terus aku kebelet pipis. Pas aku ke WC gitu ya guys, kenapa gitu si WC itu kan ada yang bolong gitu ya, aku tutupin soalnya aku baru tahu ada yang bolong itu pas aku ngekos sebulan gitu, baru tahu guys. Aku tutupin sama kresek gitu ya supaya gak kelihatan gitu, ditutupin, kok si kreseknya itu copot gitu. Aku kan aneh gitu ya, soalnya itu si kreseknya itu udah padet banget aku tutupin. Aku kan deg-degan ya, aku pasangin lagi dan aku nggak jadi pipisnya, aku tiduran aja. Pas aku lagi tiduran, kok ada suara-suara yang aneh gitu di WC. Ternyata guys, di kosan yang kedua itu dibolong-bolongin, ditusuk-tusukin gitu supaya si kreseknya itu copot. Jadi aku diintipin sama dia gitu selama 1 bulan. Coba bayangin guys. Aku di situ stres, nangis, soalnya gak terima gitu ya guys. Aku besoknya lapor ke ibu kos. Ke ibu kosnya aku lapor lagi. Dan apa tanggapan ibu kos? Aku udah diganggu, terus WC dibolongin, diintip. Tapi jawaban ibu kos cuman, nanti kalau diganggu lagi bilang aja. Gitu doang. Gimana sih? Gak ada keadilan pisan. Nah udah itu ya, mau gak mau aku nungguin ibu kos supaya ngebenerin yang bolongnya gitu ya guys. Soalnya kan aku mau lapor lagi ke RT, soalnya gak ada bukti. Aku lupa ngevideoin gitu pas dia nyokel-nyokel WC aku. Aduh pusing, pokoknya aku itu momen yang paling menyebalkan gitu ya guys. Jadi ada yang gak suka gitu aku ngekos di sana itu, yang kosan kedua. Soalnya yang ngelaporin apa-apa itu yang kosan kedua gitu ya guys. Tapi aku yang anehnya itu yang diintai itu yang kosan aku aja. Kenapa nggak ke kosan yang kedua? Kosan kedua itu suka bawa cowok, tidur sama cowok cewek. Aku juga gak tahu ya mereka udah nikah atau belum, tapi yang aku aneh sih kenapa gitu pas kan kalau dia udah nikah itu pasti kan pintunya itu ditutup, atau yang cowoknya main ke kosannya itu kan balik ke kosannya itu gedor-gedor pintu, kan aneh gitu. Kalau suami istri kan tinggal masuk aja gitu ya guys, tanpa ketuk pintu. Aku janggal banget di sana ya. Aku coba sabar aja dan ikhlas sama pacar aku, dan aku gak terlalu sering ketemu sama pacar aku. Dan begitulah guys ceritanya. Pokoknya itu sangat-sangat menyebalkan dalam kehidupan aku gitu. Digangguin, diintip, aku capek banget gitu ya guys. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke kampung halaman aku. Dan segitu guys ceritanya. Maaf ya kalau aku ceritanya itu berbelit-belit gitu ya guys, soalnya aku belum
fasih gitu, belum fasih bahasa Indonesia, jadi aku ada campur Sunda-Sunda gitu ya, soalnya aku orang Sunda gitu, jadi kebiasaan ngomong Sunda gitu ya guys, mohon maaf. Oke. Pokoknya kalian kalau ada yang gitu ya, kalau pengalaman kalian ngekos gitu ada yang ganggu, aku saranin sih langsung aja lapor gitu, jangan dinanti-nanti sih. Soalnya orang mabuk itu nekat gitu ya guys. Nah segitu aja ceritanya. Oke, buat kalian yang sama pengalamannya sama aku bisa di komen. Oke guys, see you.